Halo bro, kembali lagi di channel Awan Story, tepatnya di segmen Historytel. Dimana di segmen ini kita akan membahas sebagai tokoh-tokoh legendaris dan juga pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Yang tentunya tidak hanya mempunyai karya-karya yang hebat dan juga karismatik, tetapi juga mempunyai ilmu-ilmu kekebalan dan juga bisa dibilang sakti lah. Dan pastinya tokoh-tokoh yang akan kita bawakan di segmen ini 70% kalian belum mengetahuinya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Di segmen Historytel kali ini kita akan membahas dua tokoh legendaris yang berasal dari Kalimantan dan juga Sulawesi. Di mana kedua tokoh ini menurut masyarakat setempat itu tidak hanya mempunyai karismatik yang kuat dan juga karyanya yang luar biasa, tetapi bahkan pada saat itu Belanda juga takut pada kedua orang ini. Lalu siapakah mereka? Ini dia ceritanya. Panglima Wangkang adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau ini merupakan seorang pejuang yang berasal dari suku Dayak Bakumpai yang pada saat itu terkenal sebagai seseorang yang memiliki kekebalan tubuh dalam menghadapi Belanda pada saat itu. Suku Bakumpai merupakan suku yang mayoritas tinggal di daerah distrik Bakumpai yang sekarang itu bernama Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dikenal sebagai Panglima Wangkang karena beliau ini merupakan pejuang suku Dayak yang berdarah Banjar yang pada saat itu terkenal memiliki karakter pemimpin yang adil dan juga memiliki peran penting dalam terjadinya Perang Banjar. Saking hormatnya masyarakat kepada beliau, bahkan masyarakat memberikan gelar kepada beliau yaitu Kiai Mas Demang bin Pembakal Kendat, yang artinya adalah Demang itu kepala daerah atau distrik atau wilayah, sedangkan Pembakal Kendat dalam bahasa Banjar itu artinya adalah kepala kampung. Jadi hampir sama. Adapun Perang Banjar adalah peperangan yang ditujukan untuk mempertahankan distrik Bakumpai yang sekarang itu bernama Baritokuala tersebut. Perang Banjar tercatat sebagai perang yang paling lama di Indonesia karena berlangsung hampir 46 tahun lamanya, yaitu berlangsung pada tahun 1859 hingga 1905. Ini menurutku lama banget sih. Panglima Wangkang pada saat itu menjadi salah satu orang yang disegani Belanda dikarenakan dari berbagai peperangan, Panglima Wangkang ini terkenal kebal terhadap segala macam senjata, baik itu senjata tajam maupun senjata peluru. Jadi wajar jika Panglima Wangkang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pasukannya maupun bagi komplotan Belanda pada saat itu. Pada tanggal 25 November 1870, Panglima Wangkang bersama pasukannya yang berjumlah 500 orang sepakat untuk menyerang Belanda yang berada di ibu kota Banjarmasin. Namun setelah mereka sampai di ibu kota Banjarmasin, ternyata pasukan Belanda itu jauh lebih banyak daripada mereka, sehingga Panglima Wangkang memutuskan untuk menarik kembali pasukan dan kabur ke daerah Sungai Durahman yang berada di daerah Kalimantan Selatan. Naasnya pada tahun 1870 ini merupakan pertempuran terakhir bagi seorang Panglima Wangkang, dikarenakan Belanda ternyata sudah lama mengamati dan juga menargetkan Panglima Wangkang ini sebagai seorang buronan, dikarenakan pada saat itu menjadi orang yang paling susah untuk dibunuh dan juga memiliki pengaruh besar bagi pasukan dan juga komplotan Belanda pada saat itu. Dari berbagai peperangan sebelumnya, Belanda telah mempelajari seluruh kekuatan dan kelemahan dari Panglima Wangkang ini. Belanda melihat bahwa Panglima Wangkang ini tidak mempan terhadap senjata peluru yang berbahan dari timah maupun tembaga ataupun sejenisnya, sehingga Belanda mempelajari dan akhirnya menemukan sebuah solusi dan menyiapkan peluru yang berbahan dari emas untuk menumbangkan Panglima Wangkang pada saat itu. Nah, setelah Panglima Wangkang ini berhasil ditumbangkan, pasukan dari Banjar ini langsung mengamankan jasad beliau dikarenakan akan diburu oleh Belanda, yang walaupun pada akhirnya Belanda tidak pernah menemukan jasad beliau karena langsung diamankan ke tempat yang lebih aman gitu. Oke, kalau tadi kita berbicara di daerah Kalimantan, kita sekarang bergeser ke arah timur, yaitu daerah Sulawesi. Syekh Muhammad Yusuf adalah seorang pejuang dan juga pahlawan nasional yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Beliau ini mempunyai nama asli yang cukup panjang ya, yaitu Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Syekh Muhammad Yusuf ini lahir pada tanggal 3 Juli 1626 dan wafatnya pada tanggal 23 Mei 1699. Saking bangganya masyarakat Goa Sulawesi Selatan kepada beliau, mereka memberikan gelar yaitu Tuanta Salamaka Goa, yang artinya adalah Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa.
Sejak umur 15 tahun, Syekh Yusuf ini sudah mulai mempelajari ilmu agama Islam dari berbagai daerah, yaitu mulai dari daerahnya sendiri, Cikowang, Sulawesi Selatan, kemudian berpindah ke Banten, berpindah lagi ke Aceh, dan menghabiskan kurang lebih selama 20 tahun lamanya di daerah Timur Tengah. Syekh Muhammad Yusuf ini itu mempunyai guru yang sangat banyak banget ya, baik di Indonesia maupun di daerah Timur Tengah. Nah, salah satu gurunya yang cukup terkenal di daerah Aceh adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Singkat cerita, setelah kerajaan Goa Sulawesi Selatan ini berhasil dikalahkan oleh Belanda, Syekh Yusuf memutuskan untuk pindah ke daerah Banten, yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian beliau juga menyebarkan Islam di sana dan memiliki banyak pengikut. Pada tahun 1682, pasukan dari Sultan Ageng ini di Banten berhasil dikalahkan juga oleh Belanda, dan akhirnya Syekh Muhammad Yusuf berhasil ditangkap oleh Belanda, lalu kemudian diasingkan ke daerah Sri Lanka dan dilarikan lagi ke daerah Afrika Selatan. Dikarenakan Belanda ini ternyata takut dengan sosok Syekh Muhammad Yusuf ini yang dipercaya memiliki ilmu kesaktian kekebalan tubuh dan juga kepiawaiannya dalam mengomando pasukan untuk berperang pada saat itu. Syekh Muhammad Yusuf juga dipercaya memiliki ilmu halimun, yaitu sebuah kemampuan khusus yang dapat membuat orang itu bisa menghilang dan juga kebal terhadap senjata api maupun senjata tajam. Saat diasingkan di Afrika Selatan, ternyata beliau ini juga masih memberikan pengaruh positif berupa dakwah Islam di sana dan hingga memiliki banyak sekali pengikut. Dan bahkan ketika wafatnya beliau pada tanggal 23 Mei 1699, pengikutnya yang ada di Afrika Selatan ini menjadikan hari wafatnya beliau sebagai hari peringatan bagi mereka karena pengaruhnya yang begitu kuat dan juga karya-karyanya yang luar biasa. Bahkan salah satu mantan presiden Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela pada saat itu sempat menyebutnya sebagai salah seorang putra terbaik Afrika karena pengaruhnya yang begitu luar biasa. Nah, adapun pesan moral yang bisa kita ambil dari dua tokoh besar ini adalah jiwa kesatria pahlawan dan juga jiwa ketekunan dari dua tokoh ini. Karena dengan dua sifat tersebut, mereka menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan nasional dan juga menjadi panutan bagi masyarakat setempat. Dan tentunya mereka juga bisa mempunyai yang namanya kelebihan khusus, yaitu ilmu kesaktian tersebut. Kira-kira begitulah sedikit kisah dari salah dua tokoh nasional Indonesia yang luar biasa dari segi bakat kepemimpinan dan juga karyanya, serta memiliki ilmu yang cukup luar biasa. Karena aku yakin masih banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional yang tentunya memiliki keilmuan khusus yang belum kalian ketahui, sehingga wajib banget untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan tokoh-tokoh misterius berikutnya.